Welcome to Novel Update. Baik, mohon pangeran dan selir bersiap untuk upacara pernikahan. Ucap Mak Comblang segera. Pangeran, berdasarkan aturan yang berlaku, kamu hanya boleh mengadakan upacara pernikahan ketika menikah dengan permaisuri. Saat menikahi selir, upacara pernikahan tidak boleh diadakan. Ucap Yun Royu dengan nada dingin. Tindakan Chu Kanchen ini sama sekali tidak menganggapnya sebagai istri, seolah-olah menamparnya di depan umum. Oh iya, aku tetap mau menjalani upacara pernikahan dengan Royer. Apa yang bisa kamu lakukan? Chu Kanchen akhirnya tidak tahan lagi. Dia berteriak ke arah Yun Royu, lalu menarik Nanggong Ru dan bersiap untuk menjalani upacara pernikahan. Melihat suaminya yang kesal, Yun Royu tidak bercerita dan tidak berbicara lagi untuk sementara waktu. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk berhenti. Dia sudah membuat mereka kesal begitu lama dan melampiaskan amarah. Ini sudah saatnya bagi Yun Royu untuk kembali. Melihat situasi itu, Mak Comblang segera berkata, "Penghormatan pertama untuk langit dan bumi. Penghormatan kedua untuk leluhur." Di tengah ucapan selamat, orang-orang pasangan baru ini telah menyelesaikan upacara pernikahan mereka. Chu Kanchen menatap ke arah Nanggong Ru dengan lembut, sementara Nanggong Ru menatapnya dengan obsesif melalui kerudung pengantin, seolah-olah mereka tidak ada orang lain di sini. Pada saat ini, Mak Comblang membawakan secangkir teh, lalu menyerahkan kepada Nanggong Ru. Nanggong Ru menerima cangkir itu, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan ke hadapan Yun Royu, lalu menyerahkan cangkir teh itu kepadanya. "Kak, silakan minum teh." "Terima kasih, Dik. Setelah aku meminum teh ini, kamu sudah bisa dianggap sebagian dari kediaman pangeran. Kamu baru bergabung di sini dan tidak mengerti banyak hal. Tapi jangan khawatir, aku akan memberimu banyak nasihat kepadanya." Setelah Yun Royu selesai berbicara dan hendak menerima cangkir teh, dia tiba-tiba merasakan sakit nyeri di pergelangan tangannya. Ketika melihatnya, pergelangan tangannya ternyata sudah berdarah. Saat melihat lebih dekat, ternyata ada bekas pisau tajam di pergelangan tangannya. Dia melirik ke arah Nanggong Ru dengan tatapan dingin. Pasti wanita inilah yang melakukannya. Pasti ada pisau tersembunyi di lengan bajunya dan dia mengambil kesempatan untuk menyayatnya tadi. Nanggong Ru berbuat sedemikian pasti karena ingin membuatnya kesal, membuatnya marah, menggila, dan membuat onar di depan umum. Kemudian akhir dari Yun Royu pasti akan buruk. Entah dicekik sampai mati oleh Pangeran Li atau diberi hukuman cambuk. Tidak mungkin bagi Yun Royu untuk menunjukkan pergelangan tangannya kepada semua orang dan memberitahu mereka bahwa pergelangan tangannya telah disayat oleh Nanggong Ru. Tidak akan ada yang mempercayainya. Di sini, semua orang akan mengira bahwa Yun Royu telah menyayat pergelangan tangannya sendiri untuk memfitnah Nanggong Ru. Itu sebabnya dia hanya menekan pergelangan tangannya dengan dingin dan tidak menerima cangkir tehnya. Melihat situasi ini, Nanggong Ru mendongak dan bertanya, "Kak, kenapa? Apa kamu tidak ingin meminum teh dariku?" "Bukan, berdasarkan aturan yang berlaku, kamu masih belum berlutut di hadapanku," ucap Yun Royu dengan nada dingin. "Yun Royu, apa kamu mencari mati?" Melihat wanita kesayangannya ditindas seperti itu, Chu Kanchen ingin sekali mencekik leher wanita itu. Nanggong Ru segera menahannya dan tidak mempersulit pangeran. "Pangeran, perkataan kakak benar. Sebagai selir, aku sudah sepantasnya berlutut dan menyuguhkan teh untuk kakak." Usai mengatakan itu, sepanjang mata indahnya menyapu cangkir teh di tangannya dengan dingin. Cangkir ini dibuat dari khusus dengan tanah liat, sehingga meskipun air di dalamnya sangat panas,
Sebagian luar cangkir tidak akan terasa panas sedikit pun. Ketika dayangnya Danner sedang menuangkan teh barusan, dia sengaja memilih teko teh yang paling panas. Bukankah Yun Ryu ingin mempersulitnya? Kalau begitu, dia akan sengaja menjatuhkan cangkir dan membuatnya terciprat air panas. Memikirkan hal itu, Nangongru menahan segala macam penghinaan dan berlutut di depan Yun Ryu dengan lembut. Kemudian dia menyuguhkan cangkir teh tersebut. "Kak, silakan minum teh." "Terima kasih, Dik." Usai mengatakan itu, Yun Ryu hendak mengulurkan tangan dan menerima cangkir. Di momen itu, Nangongru buru-buru melepaskan cangkir. Yun Ryu tahu bahwa wanita ini sangat licik dan berniat jahat. Tidak seperti penampilannya yang lembut dan baik hati. Itu sebabnya Yun Ryu sudah waspada momen ketika melihat Nangongru melepaskannya. Dia tiba-tiba berteriak, lalu mendorong cangkir teh ke arah Nangongru. Seluruh sosok Yun Ryu melompat. Lalu dia melanjutkan, "Panas sekali, adik, kamu ingin membakar kulitku ya?" Lantaran dorongan panik dari Yun Ryu, air dalam cangkir teh tiba-tiba terciprat ke tangan Nangongru. Wanita itu kesakitan hingga tidak bisa berdiri stabil dan terjatuh. Cangkir itu juga jatuh dan pecah menjadi berkeping-keping. "Kak, aku tidak." Ketika Nangongru jatuh, kerudung pengantinnya terlepas dan mengekspos wajahnya yang memikat. Parasnya membuat semua orang tercengang. Dia mengusap tangan merahnya, lalu menatap Chu Kuan-chen dengan berlinang air mata dan ekspresi sedih. Chu Kuan-chen buru-buru berlari menuju Nangongru dan memeluknya. Dia melihat tangannya dengan tidak tega dan bertanya, "Royer, apa kamu baik-baik saja?" Aku tidak apa-apa. Coba lihat apakah kakak terciprat air panas," ucap Nangongru dengan ekspresi kasihan. Setelah mendengar perkataannya, semua orang pun mulai menyukainya. Nangongru terlalu baik. Sudah tertindas pun dia masih mengkhawatirkan Yun Ryu. Yang terpenting adalah wajahnya sudah terekspos. Ketika semua orang melihat parasnya yang cantik, mereka pun makin membenci Yun Ryu. Nangongru adalah wanita tercantik di negara Chu. Begitu wajahnya terekspos, semua wanita di lokasi langsung kalah. Apalagi sepemilik julukan wanita jelek, Yun Ryu. Sementara itu, Chu Kuan-chen sudah menatap Yun Ryu dengan tatapan penuh niat membunuh. Dia ingin sekali menghajarnya habis-habisan. "Yun Ryu, kamu cari mati ya?" Matanya sangat dingin, seolah-olah sedang melihat orang paling menjijikan di dunia. Yun Ryu menepuk dadanya, lalu bergegas berlari ke arah Nangongru. Dia berjolak dan memapahnya dengan penuh perhatian. "Maaf, Dik. Teh barusan terlalu panas, aku sendiri yang tidak memegangnya dengan benar. Jadinya kamu terluka." "Tidak apa-apa, Kak. Bisakah kakak bantu memapahku untuk berdiri?" Usai mengatakan itu dengan lembut, Nangongru tiba-tiba memegang lengan Yun Ryu seolah-olah mencoba untuk berdiri dengan kekuatan Yun Ryu. Hanya dia yang tahu bahwa dirinya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menarik penutup wajah Yun Ryu. Dia ingin membiarkan wajah jeleknya terekspos ke publik agar Yun Ryu tidak punya keberanian untuk keluar lagi. Awalnya dia mengira bahwa wanita ini adalah orang idiot yang mudah ditindas. Nangongru bahkan sedikit meremehkan musuhnya. Kini tidak boleh menganggap enteng Yun Ryu lagi. Memikirkan hal itu, dia mengambil kesempatan untuk meraih lengan Yun Ryu, lalu secara tidak sengaja meraih penutup wajahnya dan menariknya ke bawah dengan keras. Penutup wajah Yun Ryu segera lepas. Nangongru buru-buru meminta maaf padanya. "Maaf, Kak, aku tidak sengaja." Usai mengatakan itu, tiba-tiba melihat wajah Yun Ryu dengan jelas. Saat melihatnya dengan jelas, Nangongru berteriak karena terkejut, lalu segera mundur ke pelukan Chu Kuan-chen. Semua orang terkejut dengan tindakan Nangongru. Apakah dia melihat hantu? Mungkinkah Yun Ryu terlalu jelek sehingga mengejutkannya? Yun Ryu juga terkejut dengan tindakan Nangongru. Dia merentakkan tangannya tanpa daya.
lalu berbalik dan berkata kepada semua orang, "Kalian semua sudah melihatnya, aku tidak melakukan apa-apa." Semua orang segera melihat ke wajah Yunroyu. Ketika mereka melihat penampilan aslinya, semua orang pun berteriak kaget. "Kamu kenapa wajahmu seperti ini?" "Kenapa? Aku adalah aku selalu seperti ini." Yunroyu memandang semua orang dengan tenang. Matanya berkilau dengan pesona luar biasa. Semua orang menatap Yunroyu lekat-lekat. Yunroyu yang berada di depan mereka sangat cantik dengan temperamen tak tertandingi. Kulitnya begitu halus, matanya berkilau seperti bintang-bintang, dan wajahnya yang mungil berbentuk telur itu bahkan lebih cantik daripada wanita tercantik di negara Nangongru. Sekarang Yunroyu begitu cantik dan menawan. Dia seperti seorang dewi dengan kecantikan yang begitu menakjubkan hingga menggulis semua wanita lain. Semua orang menatap Yunroyu dengan mata membelalak. Mereka menutup mulut seraya menjerit, "Permaisuri, kenapa kamu begitu cantik? Apakah kamu manusia nyata atau dewi yang turun dari langit?" Yunroyu tercengang. Orang-orang yang memakinya wanita jelek barusan kini langsung memanggilnya permaisuri. Sekelompok orang ini memang mementingkan penampilan di atas segalanya. "Aku tidak salah melihat kan? Permaisuri Li sama sekali bukan wanita jelek, melainkan wanita cantik. Dia bahkan lebih cantik daripada Nona Nanggong. Bagaimana bisa Pangeran Li tidak menyukai wanita cantik seperti ini? Bukannya rumor yang beredar adalah nona muda keluarga Yun sangat jelek. Mungkinkah itu rumor palsu? Cantik, benar-benar cantik. Dia begitu cantik, tapi selalu menutupi wajahnya. Itu benar-benar menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan. Apa yang kamu tahu? Bagi wanita lemah, terlalu cantik adalah dosa. Dia mungkin melakukannya demi melindungi diri. Dia tidak ingin memamerkan kecantikan luar biasanya. Permaisuri melakukan ini supaya dirinya tidak menonjol dan juga demi keselamatan. Benar, tidak seperti beberapa orang yang padahal parasnya biasa-biasa saja, tapi mengaku sebagai wanita tercantik di negara Chu. Dia sama sekali tidak secantik Permaisuri Li. Tapi aku pernah melihat wajah sejelek ini. Saat itu ada bekas racun di wajahnya. Dia benar-benar sangat jelek hingga tidak berani menemui orang lain. Menurut kalian, apa yang terjadi padanya? Omong kosong, ada begitu tabib hebat di dunia. Mungkin saja dia sudah mengeluarkan racun dan memulihkan wajahnya. Saat mendengar diskusi orang-orang, mulut Yunroyu terbuka sangat lebar. Dia benar-benar tidak ingin menjadi pusat perhatian. Semua ini terjadi karena Nangongru. Tiba-tiba dia mendapati adanya cahaya dingin yang menatap tajam ke arahnya sejak tadi. Begitu mengikuti arah cahaya dingin, Yunroyu menemukan bahwa orang yang menatapnya adalah Chu Kuan-chen. Raut wajah Chu Kuan-chen amat terkejut dan sulit mempercayai hal ini. Dia sudah pernah melihat wajah Yunroyu sebelumnya. Kemarin ketika sedang berhubungan dengan wanita itu, dia juga melihat wajahnya dengan jelas. Wajah Yunroyu sangat jelas memiliki bekas. Lantas bagaimana bisa menghilang dalam sekejap? Dia pernah melihat Yunroyu dan tahu bahwa itu adalah wajahnya. Hanya saja bekas racun di wajah permaisurinya itu sudah menghilang dan menjadi cantik sekarang. Saat ini Chu Kuan-chen ingin mengetahui apa yang terjadi. Perlu diakui bahwa Yunroyu sangat cantik setelah kehilangan bekas lukanya. Hanya saja wanita itu bukan tipenya. Sementara itu Nangongru yang melihat tatapan Chu Kuan-chen terus tertuju pada wajah Yunroyu sontak merasa iri. Yunroyu jelas-jelas adalah wanita jelek. Kenapa dia bisa-bisa menjadi cantik? Dia tidak percaya bahwa Yunroyu bisa menjadi cantik. Sebab Nangongru yang meracuni Yunroyu hingga wajahnya menjadi seperti itu. Di masa lalu dia dan Yunroyu dikenal sebagai dua wanita cantik di ibu kota. Keduanya mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Mereka berdua adalah wanita berbakat dan sangat cantik. Nangongru mendengar bahwa orang-orang di ibu kota ingin memilih wanita tercantik di negara Chu. Kala itu Yunroyu memiliki suara tertinggi. Dia
takut bahwa Yunroyu akan berebut gelar itu sehingga meminta ibunya untuk membelinya sebotol racun, lalu memasukkannya ke dalam makanan Yunroyu. Sejak itu wajah Yunroyu hancur dan dia pun menjadi wanita tercantik di negara Chu. Dengan adanya gelar wanita tercantik, ketenaran Nanggongru langsung meroket. Dia mulai bertemu dengan beberapa pangeran. Pada akhirnya, dia memilih Chu Kuan-chen yang paling berbakat dan menjalin hubungan dengannya. Alasan dia mengenal Chu Kuan-chen adalah karena reputasinya sebagai wanita tercantik. Kini wajah Yu Ronyu telah sembuh. Gelarnya sebagai wanita tercantik pun dalam bahaya. Dia benar-benar menyesalinya. Nanggongru menyesal karena bersikap kejam barusan. Kenapa dia malah melepaskan penutup wajah Yunroyu? Alhasil bukan hanya Yunroyu yang tidak dipermalukan, sebaliknya kecantikan wanita itu terekspos. Hal ini pun mengejutkan semua orang. Bukan hanya menjadi pusat perhatian, wanita itu juga membuat Nanggongru kewalahan. Ini benar-benar tindakan yang merugikan diri sendiri. Melihat Yunroyu yang menjadi pusat perhatian, Chu Kuan-chen meliriknya dengan jijik. Tujuanmu sudah tercapai, sana cepat kembali. Chu Kuan-chen akhirnya mengetahui tujuan sebenarnya dari Yunroyu yang keluar dari sini. Ternyata dia sudah merubah menjadi cantik dan ingin merebut pusat perhatian dan cinta dari lawyer. Sayangnya, Chu Kuan-chen bukanlah pria yang mementingkan paras. Jika ingin bersama wanita cantik, bukankah dia cukup bercermin dan melihat dirinya sendiri saja? Yunroyu tahu bahwa Chu Kuan-chen sudah salah paham. Pria maskulin ini mungkin mengira bahwa Yunroyu keluar demi dirinya. Dia bangun dengan dingin, lalu perlahan meninggalkan aula dan melambai kepada semua orang. Pada saat yang sama, Yunroyu merasa lumayan panik. Dia benar-benar tidak ingin mencuri perhatian. Semua ini adalah salah Nanggongru. Pergelangan tangannya terluka karena ditusuk Nanggongru. Yunroyu harus kembali dengan mengobati lukanya. Setelah kembali ke pavilion Faiyu, Yunroyu mengangkat lengan bajunya lalu menatap bekas pisau di pergelangan. Tangannya yang menarik napas. Persetan, ini benar-benar sakit. Fanger melihat luka di tangannya lalu sontak terkejut. Permaisuri, bagaimana tangan Anda bisa terluka? Pada saat yang sama, Fanger diam-diam membatin. Apa maksud dari persetan? Sifat permaisuri benar-benar sudah berbeda. Barusan ketika menyuguhkan teh untukku, Nanggongru menyayatku dengan pisau ketika semua orang tidak memperhatikan. Yunroyu tidak menyangka bahwa Nanggongru ternyata begitu jahat. Bisa-bisanya dia teringat untuk mencelakai Yunroyu ketika sedang menjalankan upacara pernikahan. Apa? Wanita itu jahat sekali. Permaisuri, kenapa Anda tidak langsung memberitahu pangeran? Melihat luka di tangan nonanya, Fanger sangat tidak tega, bahkan matanya sudah memerah. Untuk apa memberitahunya? Apakah dia akan percaya padaku? Cepat ambilkan kain kasa untukku. Aku akan membalutnya sendiri. Aku akan segera mengambilnya. Usai mengatakan itu, Fanger bergegas keluar dengan sedih. Begitu dia berlari keluar, Yunroyu perlahan memejamkan matanya. Dia menggerakkan pikiran, lalu laboratorium medisnya sontak muncul dalam benak. Dia melihat kerak dan bisa menemukan antiseptik dan kain kasa steril dengan mudah. Antiseptik bisa mendisinfeksi luka dan mencegah infeksi. Tetapi dia juga perlu menemukan serum intetensinus karena dia tidak tahu apakah pisau yang digunakan oleh Nanggongru berkarat atau tidak. Jika berkarat, tanpa adanya suntikan intetensinus, Yunroyu mungkin akan kehilangan nyawa. Namun setelah mencari di sekitar laboratorium, Yunroyu tidak bisa menemukan serum antitetanus. Dia tiba-tiba menjadi panik. Meskipun ada banyak orang di laboratorium, tidak semuanya tersedia. Mungkin banyak obat yang umum, makin kecil pula kemungkinannya untuk ditemukan. Sebab obat yang umum mudah dibeli di luar. Itu sebabnya Yunroyu hanya menyimpan obat-obatan langka. Tanpa serum intensinius, bagaimana kalau dia terinfeksi? Saat dia sedang kebingungan, tiba-tiba sebotol serum antisenius muncul di rak yang ada di depannya. Dia sontak tercengang. Tempat ini adalah tempat penyimpanan
antiseptik. Saat dia mengambil antiseptik tadi, masih kosong. Dalam sekejap mata ada sebotol serum antitetanus yang muncul di sana. Ini benar-benar ajaib. Ketika Yunroyu melihat obat itu, jantungnya sontak berdetak kencang. Mungkinkah laboratorium ini bisa memunculkan semua obat yang diinginkannya? Suntikan antiseptik harus diberikan dalam waktu 72 jam. Itu sebabnya dia mengeluarkan obatnya tanpa ragu-ragu. Ketika tersebar kembali, dia juga mengeluarkan 1 set jarum suntik. Setelah itu Yunroyu pun menyusun obat-obat itu di atas meja. Dia melakukan uji coba terhadap kulitnya dahulu untuk melihat apakah ada reaksi alergi pada tubuh ini. 10 menit kemudian, hasil tes kulitnya negatif. Itu menunjukkan bahwa dia tidak alergi dan bisa mendapatkan suntikan antitetanus. Segera Yunroyu melakukan infeksi terhadap lukanya, lalu memberikan suntikan antitetanus dan membalut lukanya dengan kain kasa steril. Untungnya, Nangonru tidak memotong arterinya. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya. Saat ini, Fanger telah kembali. Dia memegang beberapa kain di tangannya, lalu berkata dengan suara terisak, "Permaisuri, pengasuh Zhang bilang tidak ada kain kasa di kediaman. Hamba tidak punya pilihan selain mencari beberapa potong kain. Apakah ini bisa digunakan? Kain seperti ini tidak ada gunanya. Tapi tidak masalah, aku sudah membalutnya," ucap Yunroyu. Dalam ingatannya, pengasuh Zhang adalah pengurus dari kediaman pangeran. Lantaran sudah lama tidak kediaman pangeran dan tahu bahwa Chu Konchen tidak menyukai pemilik tubuh ini, wanita itu selalu meremehkan si pemilik tubuh dan mempersulitnya. Begitu mendapatkan kesempatan, Yunroyu pasti akan memberi pelajaran kepada budak jahat ini. Melihat kain kasa di pergelangan tangan Yunroyu serta botol obat-obatan yang aneh di meja, Fanger tak kuasa bertanya, "Nyonya, semua ini apa? Dari mana Anda mendapatkannya?" Yunroyu tercengang. Fanger sudah mengikuti si pemilik tubuh sejak kecil dan sangat setia. Itu sebabnya dia tidak mewaspadai Fanger ataupun sengaja menyembunyikan obat-obatan ini. Dia memikirkan sebuah alasan dan berkata, "Aku baru mengeluarkannya dari kotak harta sesanku. Itu seharusnya adalah harta sesar yang diberikan ibuku kepadaku. Jangan memberitahu orang lain ya. Jangan khawatir Nona, rahasia Anda adalah rahasia hamba. Hamba tidak akan memberi tahu orang lain." Fanger menyadari bahwa nonanya sudah menjadi pintar. Semenjak terbangun setelah jatuh ke danau, Yunroyu jadi memiliki banyak rahasia. Namun itu tidak masalah. Selama Yunroyu adalah nonanya, Fanger bersedia mendukungnya tanpa pamrih. "Semua ini adalah obat-obatan. Aku akan menggunakannya di masa depan. Tolong carikan tas kain agar aku bisa menyimpan semuanya. Tidak ada obat-obatan ini di zaman kuno." Yunroyu juga takut bahwa semua obat itu akan habis setelah digunakan. Itu sebabnya dia meminta Fanger untuk menyimpan semuanya dengan baik. Semua itu pasti akan berguna di masa depan. Saat malam tiba, langit malam dipenuhi bintang-bintang. Bulan sabit juga menggantung di atas langit. Cahaya bulan menyinari bumi, memberikan lapisan tirai perak di bumi. Setelah para tamu undangan pulang, seluruh kediaman pangeran menjadi sunyi senyap. Di kamar baru pengantin, Nangonru melemparkan dirinya ke dalam pelukan Chu Konchen, lalu berkata seraya terisak, "Pangeran, apakah kakak tidak menyukaiku? Entah apa kesalahanku. Kenapa dia mempermalukanku seperti itu hari ini?" Meminta Nangonru untuk mengganti gaun merahnya menjadi gaun merah muda. Untuk menjalankan upacara pernikahan bukan lagi dipermalukan, melainkan menginjak harga dirinya. Chu Konchen memandang wanita dalam pelukannya dengan tidak tega sembari mengepalkan tangannya erat-erat. "Wanita itu selalu seperti ini. Biarkan saja, dengan adanya aku, dia tidak akan berani melindasmu. Tapi dia benar-benar sangat cantik hari ini. Apakah dia secantik ini ketika menikah kemarin?"
Ini adalah hal yang paling membuat Nanggongru penasaran. Di negara Chu, tidak ada yang berani mengaku lebih cantik daripada Nanggongru. Namun ketika melihat wajah Yunroyu hari ini, dia tidak berani mengatakan itu lagi. Begitu mengingat wajah Yunroyu, Chu Kuan-chen mencibir dengan jijik. Memangnya kenapa kalau dia menjadi cantik? Chu Kuan-chen sama sekali tidak tertarik dengannya. Lagi pula setelah Kaisar Han Yuan bersekutu dengan Yung Ying untuk membunuh ayah dan ibunya di masa lalu, keluarga Yun sudah menjadi musuhnya, sama seperti Kaisar Hong Yuan. Dia memiliki dendam darah dengan keluarga Yun. Kini dia hanya ingin membalas dendam, termasuk kepada Yunroyu. Bagaimana mungkin Chu Kuan-chen akan memedulikan kecantikan Yunroyu? Kemarin malam, dia masih sangat jelek. Entah kenapa bekas lukanya di wajahnya menghilang dalam semalam. Besok aku akan menanyakannya secara langsung. Chu Kuan-chen membelai rambut hitam Nanggongru dengan lembut. Dia sudah lama mencintai wanita ini dan akhirnya menikah dengannya. Hanya saja, Chu Kuan-chen terpaksa hanya bisa membiarkannya menjadi selir. Dia pasti akan menebusnya. Nanggongru meneteskan air mata dan berkata dengan sedikit masam, "Sekarang dia sudah menjadi secantik itu. Aku khawatir kamu akan berpindah hati dan jatuh cinta padanya." Bagaimana mungkin? Yun King adalah kaki tangan yang bantu membunuh orang tuaku. Bagaimana mungkin aku akan jatuh cinta pada putrinya? Aku bahkan ingin sekali membunuhnya. Begitu mengungkit dendam-dendam itu, tatapan Chu Kuan-chen menjadi sangat dingin dan ekspresinya penuh niat membunuh. "Jangan begitu. Aku adalah salah Perdana Menteri Yun. Tidak ada hubungannya dengan kakak. Kakak tidak bersalah," ucap Nanggongru dengan lembut. "Lawyer, kamu terlalu baik. Dia adalah putri Yun King dan keturunan keluarga Yun. Dia sama-sama bukan orang baik seperti ayahnya itu. Jika bukan demi menyiksa Yunroyu, Chu Kuan-chen pasti sudah menceraikannya sejak lama." Usai mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat dengan kejadian kemarin malam. Lawyer begitu mempercayainya. Dia merasa bahwa dia perlu memberikan penjelasan kepada Royer dan berharap wanita itu bersedia memahami keadaannya. Itu sebabnya Chu Kuan-chen menatap Nanggongru dan berkata, "Royer, aku belum memberitahumu tentang satu hal. Kemarin malam, Yunroyu meracuniku dan aku tidak bisa menemukan penawarnya dalam waktu singkat." "Jadi, apa?" Nanggongru terkejut. Matanya yang berwarna hitam tampak panik. "Dia bisa-bisanya meracunimu. Apakah kamu tidak tidur dengannya? Dia yang terlalu licik dan tidak tahu malu. Bisa-bisanya menjebakku." Chu Kuan-chen menatap Nanggongru dengan tatapan bersalah, tetapi ekspresinya sedingin es. Sementara itu, setelah Nanggongru mengetahui fakta ini, sekujur tubuhnya mulai gemetar karena sedih. Air matanya tampak mengalir. "Tidak apa-apa, dia juga istrimu. Jadi wajar kalau melakukan hubungan suami istri denganmu." Namun, tangan wanita itu sudah mengepal sangat erat. Dia tahu bahwa Chu Kuan-chen tidak pernah menyentuh Yunroyu. Hanya saja Nanggongru tidak menyangka bahwa mereka sudah melakukan hubungan suami istri kemarin. Itu bahkan adalah inisiatif dari Yunroyu. Begitu teringat pria yang paling dicintainya ini melakukan hal itu dengan Yunroyu di atas ranjang, Nanggongru benar-benar sangat cemburu. "Royer, maafkan aku, jangan khawatir, hanya itu saja. Aku tidak akan pernah menyentuhnya lagi di masa depan." Chu Kuan-chen mengangkat bahu Nanggongru dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Air mata Nanggongru mengalir makin deras. Dia jelas sangat sedih, tetapi mencoba yang terbaik untuk berpura-pura bermurah hati. "Dia memang permaisurimu dan seharusnya melakukan hal tersebut. Mungkin aku terlalu mencintaimu dan tidak ingin kamu menyentuh orang lain. Jadi hatiku sakit, bahkan lebih sakit dari luka di tanganku." Nanggongru berkata sedemikian sambil melihat tangannya yang merah dan bengkak. Melihat tangan selirnya, Chu Kuan-chen pun makin emosi. Begitu teringat dengan Yunroyu yang membuat keributan besar di pernikahannya hari ini, dia tiba-tiba mengepal tangannya erat-erat. Lalu berkata kepada Molly yang berjaga di depan pintu, "Molly,
Utus seseorang untuk menyuruh Yunroyu kemari. Aku dan istriku butuh dilayani olehnya. Dia harus mempermalukan Yunroyu untuk melampiaskan dendamnya. Pangeran, jangan. Kakak adalah permaisuri. Bagaimana bisa membiarkannya untuk melayani kita? Nanggongru buru-buru meraih tangan Chu Konchen. Wajah Chu Konchen penuh dengan kesuraman. Dalam hatiku, dia bahkan tidak sebaik Dayang. Dia hanya pantas untuk melakukan hal semacam ini. Mendengar hal tersebut, Molly yang berada di luar pintu juga sependapat dengan sang pangeran. Dia juga sangat membenci Yunroyu sehingga buru-buru menyuruh pengasuh Zhang untuk memanggil Yunroyu. Apa? Memintaku untuk melayani pangeran dan selir? Begitu mendengar perkataan pengasuh Zhang, Yunroyu membelakkan matanya dan dengan tidak percaya. Apakah mereka perlu menindasnya hingga seperti ini? Pengasuh Zhang bahkan tidak ragu sama sekali. Benar, permaisuri, pangeran yang bilang seperti itu. Sebaiknya Anda segera ke sana. Kalau terlalu lama, hamba takut pangeran akan marah. Aku adalah permaisuri dan nyonya di kediaman pangeran, bukan Dayang di kamar mereka. Aku tidak akan ke sana. Yunroyu membuang muka dan kesal. Maaf permaisuri, pangeran berkata bahwa mulai hari ini nyonya di kediaman ini adalah Nyonya Nangong. Dialah yang berkuasa di masa depan, bukan Anda, ucap pengasuh Zhang sembari tersenyum. Para bawahan itu tidak akan menghormati wanita yang bahkan diremehkan oleh pangeran. Pangeran hendak menjadikan Nanggongru sebagai nyonya dan membiarkannya mengurus kediaman. Tindakannya ini merampas hak dari seorang permaisuri. Sebagai budak, mereka tentu harus pintar membaca situasi dan mendukung Nyonya Nanggong. Tentunya mereka juga tidak pernah mendukung permaisuri. Begitu mendengar perkataan ini, Yunroyu makin kesal hingga dadanya terasa sakit. Chu Konchen hendak menjadikan Nanggongru sebagai nyonya. Dia ingin membiarkan Nanggongru mengurus kediaman. Lantas, apakah Yunroyu masih memiliki tempat untuk berpijak di kediaman pangeran ke depannya? Meskipun dia membenci kediaman pangeran, tetapi selama dia berada di sini, ini adalah wilayah kekuasaannya. Yunroyu tidak mengizinkan siapapun untuk ikut campur. Namun, sebagai seorang permaisuri yang bahkan sulit mendapatkan kain kasa, tidak mudah bagi Yunroyu untuk mengambil alih kediaman pangeran. Melihat Yunroyu yang masih enggan pergi, pengasuh Zhang pun berkata, "Permaisuri, hamba menyarankan Anda untuk tidak melawan pangeran. Hari ini Anda sudah mengusik Nyonya Nangong dan merusak suasana hatinya. Cepat layani mereka dengan baik. Dengan begitu Nyonya baru akan memaafkan Anda. Hamba hanya akan berkata sampai sini. Mohon kesadaran diri permaisuri." Usai mengatakan itu, pengasuh Zhang hendak pergi begitu saja. Yunroyu menengak dan menatapnya dengan dingin. "Berhenti. Kamu hanya seorang budak. Apa hakmu untuk berbicara dengan nada seperti itu kepada majikanmu?" Pengasuh Zhang tercengang. Dia berbalik dan tampak tersenyum dingin. "Maaf permaisuri, majikan hamba adalah pangeran." Hal itu menandakan bahwa Yunroyu bukanlah majikannya. Yunroyu juga tersenyum dingin. "Aku adalah permaisuri pangeran. Permaisuri Li yang ditunjuk oleh kaisar juga adalah majikanmu. Perkataanmu barusan sangat tidak sopan dan sama sekali tidak menghormatiku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Berlututlah." Pengasuh Zhang tercengang. "Kenapa hamba harus berlutut? Pangeran sudah bilang, hanya dia yang boleh menghukum kami di kediaman pangeran. Dasar budak tidak tahu diri. Apa maksudmu? Aku sebagai permaisuri pun tidak berhak memberi pelajaran pada budak. Oke, kalau kamu tidak mau berlutut, aku tidak akan pergi melayani pangeran. Hingga saat itu, kalau dia bertanya padaku, aku akan bilang kalau kamu yang membuatku kesal. Jadi aku tidak bersedia ke sana. Kita lihat saja apa kamu sanggup memukul tanggung jawab ini," ucap Yunroyu. Begitu mendengar perkataan Yunroyu, wajah pengasuh Zhang langsung memucat. Dia diminta kemari untuk menyuruh permaisuri ke sana. Jika tidak bisa menyelesaikan tugas ini, pangeran pasti akan kesal.
Jika menyinggung pangeran yang kejam dan berdarah dingin, konsekuensinya akan lebih serius. Sebenarnya karakter pangeran yang dingin itu tidak peduli dengan siapapun. Chuo Kanchen tidak akan memedulikan mereka. Memikirkan hal itu, pengasuh Zhang mengertakkan giginya berlutut di lantai dengan ekspresi sedih. Oke, hamba akan berlutut. Mohon permaisuri segera ke sana. Jika terlambat, tolong jangan menyalahkan hamba. Sebelum aku pulang, kamu tidak boleh berdiri, Fanger. Perhatikan dia baik-baik. Kalau dia berani berdiri, beritahu aku setelah aku kembali. Aku akan memberinya hukuman. Baik, permaisuri, jawab Fanger dengan lugas. Dia memandang permaisuri dengan kagum dan merasa bahwa Yunroyu sangat keren di momen ini. Sebelumnya pengasuh Zhang selalu saja menindas mereka. Tidak disangka permaisuri akan berubah menjadi sehebat ini sekarang. Bisa-bisanya dia mengendalikan pengasuh Zhang. Namun Fanger masih sangat takut dengan sosok tua yang licik ini. Dia takut pengasuh Zhang akan membalas dendam terhadap mereka. Bagaimanapun sosok tua ini tidak bisa diremehkan. Usai mengatakan itu, Yunroyu sontak mengikuti dayang yang dibawa oleh pengasuh Zhang untuk pergi ke pavilion King Chen, tempat Chu Kanchen tinggal. Di tengah jalan, Yunroyu tiba-tiba melihat banyak bendera negara Chu di dinding kediaman. Bendera tersebut memiliki pola awan keberuntungan dan naga negara Chu yang tercetak di atasnya. Itu setara dengan bendera nasional modern. Dia sontak memiliki ide, lalu memerintahkan dayang di sampingnya, ambilkan beberapa bendera di sana. Permaisuri, untuk apa Anda menginginkan bendera-bendera itu? Tanya dayang yang kebingungan. Yunroyu mengangkat alisnya dan berkata, tentu untuk menyemangati pangeran kalian. Dayang itu menggerakkan bibirnya tanpa bisa berkata-kata. Segera, dayang itu membawa Yunroyu ke pintu masuk gedung utama, pavilion King Chen. Molly melihat Yunroyu memegang beberapa bendera di tangannya dan berjalan dengan santai di belakang, seolah-olah sedang berjalan di pekarangan rumah sendiri. Sudut bibir Molly sontak berkedut. Permaisuri menjadi cantik. Dia bahkan sudah tidak mengenakan tutup wajah ketika bepergian. Dia berjalan dengan penuh percaya diri dan sama sekali tidak rendah hati seperti sebelumnya. Perubahan ini benar-benar terlalu besar. Melihat permaisuri yang hendak membawa bendera masuk ke pavilion, Molly pun mengadang dengan dingin. Permaisuri, benda ini tidak boleh dibawa masuk. Bendera ini untuk menyemangati pangeran. Ini bukan senjata loh. Malam ini dia akan tidur dengan istri baru. Sebagai permaisuri, aku tentu harus menyemangati mereka. Kenapa? Apa aku bahkan tidak punya hak ini? Yunroyu tampak berkedip. Saat dia berkedip, sepasang mata gelap memancarkan cahaya licik yang terlihat sedikit lucu dan membuat Molly mundur ke belakang. Anda tentu berhak, hanya saja ini agak aneh. Kalau tidak boleh membawa ini, aku tidak mau masuk untuk melayani mereka. Usai mengatakan itu, Yunroyu tampak berbalik dan hendak pergi. Tepat pada saat ini, suara Chu Kanchen yang dingin terdengar dari dalam. Siapa yang berisik di luar? Apakah Yunroyu? Kalau iya, cepat masuk. Ini aku, pangeran. Aku akan masuk sekarang. Yunroyu melambai ke arah kamar, seolah-olah hendak pergi berlibur. Kemudian dia membuka pintu dan menyelinap masuk. Ketika Molly melihat ini, dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Beberapa bendera itu seharusnya tidak bisa melukai pangeran. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat penasaran. Untuk apa permaisuri membawa beberapa bendera itu masuk? Perubahan yang terjadi pada permaisuri sekarang sangatlah aneh. Jika ini terjadi di masa lalu, ketika tahu bahwa pangeran akan tidur dengan wanita lain, dia pasti sangat sedih atau melempar barang saking emosinya. Melihat Yunroyu yang begitu senang, Molly bahkan sangat kebingungan. Begitu Yunroyu masuk ke kamar, dia melihat Chu Kanchen dan Nangong Rou tengah duduk di tirai kasa. Tirai kasanya agak kabur. Di sisinya, dia bisa melihat sosok berpakaian merah muda bersandar pada pelukan sosok berpakaian hitam. Yunroyu hendak berjalan ke depan tirai kasa. Tiba-tiba Chu Kanchen berteriak dengan dingin, "Berhenti! Berdiri saja di sana. Kalau aku dan Nyonya membutuhkan sesuatu, kami akan memanggilmu."
Benarkah? Kalau begitu pangeran dan nyonya silakan lanjutkan. Yunroyu tampak mengangkat alis. Chu Kanchen terdiam karena kata-katanya. Dia mengira bahwa wanita ini akan sangat sedih, bahkan emosi. Tidak disangka Yunroyu ternyata begitu tenang. Dia memanggilnya kemari untuk mempermalukannya. Chu Kanchen tidak akan memperlakukannya dengan baik. Dia berkata dengan nada dingin, "Nyonya, sudah haus, cepat suguhkan teh untuknya." Baiklah, Yunroyu meletakkan bendera di meja dan mulai menuangkan teh. Tirai kasa sangat kabur sehingga Chu Kanchen mungkin tidak melihat benderanya. Setelah dia selesai menuangkan teh, Yunroyu berjalan ke tirai kasa dan membukanya dengan lembut. Begitu dia membukanya, dia melihat wajah Chu Kanchen yang sangat kejam, tetapi juga sangat tampan. Matanya menatapnya dengan dingin, hanya dengan pandangan sekilas. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, seolah-olah akan melompat keluar kapanpun. "Nyonya, silakan minum teh." Yunroyu menyajikan teh dengan patuh. Nangungru takut bahwa Yunroyu akan menuangkan tehnya lagi sehingga jatuh dalam pelukan Chu Kanchen dengan waspada. Wanita yang memiliki sepasang mata besar yang cantik itu berkata, "Kak, jangan. Kamu adalah permaisuri. Bagaimana boleh menyuguhkan teh untukku?" Usai mengatakan itu, dia menoleh ke arah Chu Kanchen dan berkata, "Chen, suruh kakak keluar. Ini terlalu mempersulitnya." "Tidak apa-apa, sama sekali tidak sulit. Yang penting adik senang," ucap Yunroyu seraya tersenyum. Begitu melihatnya senyum, amarah pun membeludak di dada Chu Kanchen. Dia merasa bahwa senyuman Yunroyu seperti sedang mengejeknya. "Oke, kalau sudah, berdiri di samping sana. Kalau nyonya membutuhkanmu lagi, aku akan memanggilmu." Usai mengatakan itu, Chu Kanchen langsung menutup tirai kasa tanpa melihat teh di tangan Yunroyu. Yunroyu mundur dengan kelihatan dingin di matanya. Untungnya, daya tahan dirinya masih kuat. Jika pemilik tubuh asli yang menghadapi hal ini, orang itu pasti akan sangat kesal. Melihat Yunroyu yang menderita, Nangungru melihat ke arah Chu Kanchen dengan ekspresi iba. "Chen, jangan. Jangan seperti itu kepada kakak. Dia tidak bersalah." "Royer, biarkan saja. Itu salah dia sendiri. Kita lanjutkan saja apa yang harus dilakukan." Usai mengatakan itu, dia menatap orang-orang di luar tirai dengan kebencian. Chu Kanchen memang ingin menindas Yunroyu. Dia suruh dia adalah putri keluarga Yun. Kaisar dan Yun King mengutuskan untuk datang menguasai Chu Kanchen. Baiklah, dia akan membiarkan wanita itu melaporkan semua ini kepada Yun King agar pria tua itu mati kesal. Mendengar perkataan ini, wajah Nangungru tampak memerah. Dia menatap dingin ke arah Yunroyu di luar, lalu meletakkan tangan kecilnya di dada Chu Kanchen dan membuka pakaiannya dengan malu-malu. Dia juga ingin menindas Yunroyu. Nangungru ingin membiarkan wanita itu tahu bahwa Chu Kanchen yang berinisiatif untuk berhubungan dengannya. Sementara itu, Yunroyu perlu meracuni pria itu agar bisa tidur bersamanya. "Pangeran, kakak ada di sini." "Baiklah. Bukankah tidak baik kalau kita seperti ini?" Meskipun berkata sedemikian, tangan Nangungru tetap menyentuh dada Chu Kanchen. "Royer, jangan membahasnya." Chu Kanchen menggenggam tangan kecil Nangungru dan menutupi bibir merah halusnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan wanita idamannya sekaligus mempermalukan Yunroyu. Hanya saja dengan adanya Yunroyu di sini, Chu Kanchen tidak sanggup melakukannya. Dia memutuskan untuk membuat Yunroyu kesal sebentar lagi, mempermalukannya lalu mengusirnya. Dengan adanya wanita itu di sini, dia tidak akan berhubungan mesra dengan Royer. Kini semua tindakannya hanyalah untuk membuat Yunroyu kesal. Siapa sangka Nangungru yang dari tadi malu-malu, kini tiba-tiba menjadi bergairah. Dia berinisiatif untuk mencium Chu Kanchen, lalu segera melepas pakaiannya dengan tangan kecilnya. Tubuh bagian atas Chu Kanchen yang berotot dan kuat sontak terlihat. Perlu diakui, sontak Chu Kanchen benar-benar seorang model di kalangan pria.
Lantaran telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, garis-garis otot di tubuhnya telah dilatih dengan sangat indah. Setiap inci kulitnya tidak perlu banyak atau terlalu sedikit dan sangat tepat. Sosoknya menunjukkan perkasaan dan kekuatan seorang pria. Ada sedikit kilau di kulitnya. Sosok Chu Konchen yang begitu bagus membuat Nanggongru tak kuasa menyerah. Seiring dengan tindakan agresif Nanggongru, Chu Konchen juga melupakan Yunryu untuk sementara waktu. Dia memeluk wanita itu erat-erat dengan nafsu yang dalam di matanya. Seorang tuan muda biasanya memiliki 2 dayang di kamar mereka, apalagi Chu Konchen yang adalah seorang pangeran. Jadi wajar apabila dia memiliki dayang yang berjaga di kamarnya. Hanya saja, ketika dayang di kamarnya berubah menjadi Yunryu, Chu Konchen tidak bisa lagi berkonsentrasi. Dia merasa bahwa Yunryu sangat mengganggu. Ketika hendak mengusir Yunryu, Nanggongru tiba-tiba memeluknya dengan erat. Dia menatap Chu Konchen dengan penuh kasih. Menghadapi postur halus wanita itu, Chu Konchen tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Royer." Di luar tirai telinga Yunryu tiba-tiba memerah saat dia mendengar suara lembut Nanggongru. Mereka mungkin tidak merasa malu, tetapi dia sangat malu. Menurut pengamatan Yunryu, Chu Konchen dan Nanggongru belum mencapai tahapan puncak. Jika mereka melangkah lebih jauh, terutama ketika Chu Konchen terbawa suasana, Yunryu akan bergegas ke sana. Hal itu pasti bisa mengejutkan Chu Konchen. Beraninya dia mempermalukan Yunryu seperti ini. Kalau begitu, dia akan membuatnya sangat terkejut. Tepat pada saat ini, suara Nanggongru sudah menjadi makin menawan. Yunryu melihat adegan yang sangat panas dari luar tirai kaca. Dia sontak memegang bendera dan berjalan keluar tirai. Kemudian Yunryu membuka tirai dan menyodorkan kepalanya ke dalam. "Pangeran, semangat! Aku akan menyemangati kalian." Usai mengatakan itu, Yunryu menatap mereka lekat-lekat. Pada saat bersamaan, dia mengangkat bendera dan berteriak ke arah Chu Konchen seraya menggerakkan benderanya. "Pangeran, semangat! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayo, ganti posisi, ulangi lagi." Awalnya Chu Konchen tenggelam dalam nafsu mendalam. Begitu tiba-tiba melihat wajah Yunryu yang mendekat, hal itu mengejutkannya hingga sosoknya gemetar. Jantungnya hampir saja melompat keluar. Nanggongru juga terkejut karena memunculkan tiba-tiba Yunryu. Saat ini pakaian di tubuh wanita itu sudah terlepas. Sementara itu Yunryu masih meliriknya dari atas ke bawah. Hal ini membuatnya merasa malu dan segera mendekat ke dalam pelukan Chu Konchen. "Sialan!" maki Chu Konchen dengan kasar. Dia buru-buru mengambil pakaian untuk menutupi dirinya dan Nanggongru. Pada saat yang sama, tatapannya mengarah ke Yunryu dengan tajam. "Yunryu, apakah kamu ingin mati?" "Pangeran, aku sedang menyemangati kalian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putar dulu, lalu diulang lagi." Yunryu mengibarkan bendera di tangannya dengan penuh semangat. Dia melihat ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Saat ini kedua orang itu benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Nanggongru sangat ketakutan hingga wajah cantiknya menjadi pucat. Dia tampak menangis karena seluruh sosoknya telah dilihat oleh Yunryu. Dia sangat malu hingga ingin menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Yunryu memiliki nyali untuk mengintip mereka. Sementara itu, dia dan Chu Konchen belum melakukannya. Mereka baru memulai saja, tetapi suasananya sudah dirusak oleh Yunryu. Yunryu si jalang itu bukan hanya merusak pernikahannya hari ini, tetapi kini juga merusak malam pertamanya. Dia ingin sekali membunuh Yunryu. Chu Konchen melihat bendera yang dipegang oleh Yunryu. 2 bendera diantaranya masih berlumuran darah kental. Itu adalah darah prajurit yang bertempur bersamaannya dan kehilangan nyawa. Bendera ini awalnya digantung di dinding istana untuk memperingati para prajurit yang mengorbankan nyawanya untuk negara. Tetapi Yunryu malah mengambilnya dan melambaikannya di kamar pengantinnya. Melihat darah-darah ini, dia teringat
pada para prajurit yang tewas secara tragis di medan perang. Wajahnya tiba-tiba berubah muram dan emosi. "Molly, cepat masuk, tangkap Yunroyu, aku ingin menghukumnya dengan berat." Wajah Yunroyu tiba-tiba menjadi gugup. Dia mengibarkan benderanya ke arah Chu Konchen dan berkata, "Pangeran, kamu yang memintaku datang untuk melayani kalian. Aku juga menurut dan datang untuk menyemangati kalian. Kamu tidak boleh menghukumku." Beraninya masih berdalih. "Siapa yang suruh kamu mengintip? Cepat bawa dia keluar dan beri dia hukuman 20 cambukan," seru Chu Konchen seraya mengetakkan giginya. Kini raut wajahnya benar-benar sangat suram. Barusan dia sedang bergairah dan masih belum melakukannya. Namun Yunroyu malah merusak suasana. Yang terpenting adalah bisa-bisanya wanita itu mengintip ketika dia terbawa suasana dan mengejutkannya. Hal ini membuat gairahnya untuk bermesraan dengan Nangongru pun padam. Begitu Molly yang berada di luar mendengar hal ini, dia tahu bahwa permaisuri pasti membuat kesalahan lagi. Dia buru-buru membawa orang masuk. Beberapa pengawal tampak bergegas dan menangkap Yunroyu. Thanks for watching.